Selamat pagi, Bu dosen dan teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Dr. Inyoman Reni Suarsi, SIP, MSI, dan teman-teman sekalian yang dapat hadir pada perkuliahan ini melalui asinkron. Sebelum itu, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis ekonomi moneter. Next. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safitri dengan 3 digit NIM akhir 011, nomor absen 3, bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kada Yudhoyantari, 3 digit NIM akhir 004, absen 2. Kenalkan, nama saya Ida Ayu Madaratna Anjani dengan 3 digit yang terakhir 047, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Sawai Putu Apriliani dengan 3 digit NIM terakhir 065 dan nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Yula Delvia dengan 3 digit NIM terakhir 066 dengan absen 6. Next. Next. Okay. Jadi pada kesempatan kali ini ada 3 poin pembahasan yang akan kami bawakan. Yang pertama itu mengenai analisis secara ekonomi mikro, yang kedua itu analisis secara ekonomi makro, dan yang ketiga mengenai netralitas uang. Next. Untuk penjelasan pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini analisis secara ekonomi mikro. Next. Analisis ekonomi mikro dalam ekonomi moneter adalah studi tentang bagaimana individu, rumah tangga, perusahaan, dan lembaga keuangan membuat keputusan terkait uang dalam perekonomian, di mana dalam fokus utama dari analisis ini merupakan pada permintaan dan penawaran uang, serta bagaimana berbagai faktor mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut, termasuk suku bunga, inflasi, dan kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Sentral. Next. Dalam analisis ekonomi mikromoneter ini terdapat beberapa fokus pada spesifik. Yang pertama itu ada permintaan uang atau demand of money, di mana permintaan uang ini dalam konteks ekonomi mikromoneter mengkaji bagaimana individu dan perusahaan menentukan jumlah uang yang ingin mereka pegang untuk berbagai kebutuhan seperti transaksi sehari-hari, spekulasi, dan berjaga-jaga terhadap ketidakpastian masa depan. Ada beberapa teori utama yang menjelaskan permintaan uang ini. Yang pertama itu permintaan transaksi atau transaction demand of money, di mana permintaan uang ini untuk transaksi didasarkan pada kebutuhan individu dan perusahaan untuk membiayai kegiatan harian mereka. Di mana konsep ini dianalisis melalui model inventory yang menjelaskan bahwa memegang uang tunai memiliki biaya kesempatan karena uang tersebut tidak menghasilkan bunga. Yang kedua, ada permintaan untuk spekulasi atau spekulatif demand of money. Nah, di mana permintaan spekulatif ini muncul ketika individu atau perusahaan memilih untuk memegang uang tunai sebagai aset yang aman, terutama ketika mereka memperkirakan adanya fluktuasi tingkat suku bunga yang dapat menyebabkan kerugian pada aset lain seperti saham atau obligasi. Yang ketiga itu permintaan berjaga-jaga atau precautionary demand of money, di mana permintaan berjaga-jaga berkaitan dengan kebutuhan individu atau perusahaan untuk menyimpan uang tunai sebagai cadangan untuk menghadapi situasi tak terduga di masa depan, di mana permintaan ini meningkat ketika adanya ketidakpastian yang tinggi mengenai pendapatan atau pengeluaran di masa depan. Next.
Berikutnya itu ada penawaran uang atau supply of money. Nah, di mana penawaran uang ini menjelaskan bagaimana jumlah uang dalam perekonomian dikendalikan dan ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan bank sentral, perilaku bank komersial, serta interaksi dengan lembaga keuangan lainnya. Di sini ada yang pertama itu ada peran bank sentral. Nah, bank sentral ini memegang peran utama dalam mengendalikan jumlah uang beredar dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka, suku bunga, diskota, dan persyaratan cadangan wajib bank. Melalui kontrol terhadap monetary base yang terdiri dari uang tunai yang beredar dan cadangan bank komersial di bank sentral. Bank sentral dapat mempengaruhi likuiditas dengan perekonomian yang mengendalikan inflasi dan resesi. Selanjutnya itu ada mekanisme penciptaan uang oleh bank komersial, di mana bank komersial menciptakan uang melalui sistem faksional reserve bank, di mana mereka hanya menyimpan sebagian kecil dari simpanan nasabah sebagai cadangan dan meminjam sisanya. Sistem ini menghasilkan efek pengandaan uang, di mana satu unit cabang di bank sentral dapat menciptakan beberapa kali lipat uang beredar di perekonomian. Selanjutnya itu ada peran lembaga keuangan lainnya, di mana peran keuangan non-bank seperti lembaga perantara uang juga berperan penting dalam menciptakan uang dengan menyediakan aset keuangan yang dapat berfungsi sebagai pengganti uang, seperti deposito berjangka, obligasi, serta sertifikat deposito. Next. Selanjutnya itu ada peran lembaga keuangan dalam ekonomi moneter, di mana lembaga keuangan seperti bank sentral, bank komersial, dan lembaga perantaran lainnya memainkan peran kunci dalam menyalurkan dana dari penabung ke peminjam, serta menentukan ketersediaan uang dalam perekonomian. Terdapat dua, yang pertama itu menciptakan aset keuangan, di mana lembaga keuangan ini menciptakan berbagai jenis aset keuangan seperti deposito saham, obligasi yang berfungsi baik sebagai alat pembayaran maupun alat investasi, di mana inovasi di sektor keuangan ini seperti kartu kredit, kartu debit, dan instrumen pembayaran digital juga mempengaruhi pola permintaan dan penawaran uang. Selanjutnya itu ada persaingan antar lembaga keuangan. Persaingan antar lembaga keuangan ini mendorong peningkatan likuiditas aset keuangan dan memperluas definisi uang dalam perekonomian. Bank dan lembaga keuangan bukan bank bersaing untuk menyediakan instrumen keuangan yang semakin menyerupai uang tunai atau deposito, sehingga meningkatkan fleksibilitas dalam penggunaan uang. Persaingan ini juga mempengaruhi tingkat suku bunga yang pada akhirnya berdampak pada keputusan investasi dan konsumsi dalam perekonomian. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai analisis secara ekonomi makro. Next. Analisis ekonomi moneter secara makro melihat bagaimana ekonomi secara keseluruhan dengan mengelompokkan barang-barang dan faktor ekonomi menjadi beberapa kategori besar, seperti komoditas, uang, obligasi, dan tenaga kerja. Yang dimana analisis makroekonomi ini sering dianggap lebih mudah untuk digunakan saat terjadi ketidakseimbangan ekonomi, seperti saat adanya inflasi, pengangguran, atau resesi. Hal ini dikarenakan makroekonomi itu berfokus pada gambaran besar, bukan detail kecil seperti mikroekonomi. Yang dimana analisis ini lebih cocok untuk mengatasi masalah ekonomi secara luas dan mencari solusi untuk gangguan yang mempengaruhi banyak sektor sekaligus. Next. Terdapat hubungan antara pendekatan mikroekonomi dan makroekonomi. Yang pertama itu makroekonomi sebagai ringkasan mikroekonomi. Berarti analisis makro harus sesuai dengan teori mikro, seperti menggunakan asumsi pasar sempurna. Namun kelemahannya adalah asumsi keseimbangan pasar tidak selalu sesuai dengan kenyataan.
Yang kedua itu makroekonomi sebagai pendekatan yang lebih dari sekadar ringkasan mikroekonomi. Artinya pendekatan ini mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti perilaku kelompok atau interaksi antar pasar yang tidak terlihat dalam analisis mikroekonomi. Sehingga pendekatan ini dapat dikatakan seperti model Keynesian, yang dimana fokus pada ketidakseimbangan ekonomi jangka pendek untuk memahami dan mengatasi masalah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua pendekatan ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, yang dimana mikroekonomi sangat membantu dalam memahami perilaku individu, sedangkan makroekonomi lebih bermanfaat untuk mempelajari kondisi ekonomi yang tidak seimbang, terutama ketika dalam jangka pendek. Next. Selanjutnya ada paradigma klasik, kelompok model makroekonomi klasik. Paradigma klasik dalam makroekonomi berlandaskan pada keseimbangan umum Walrasian, yang dimana pasar mengatur upah dan harga agar permintaan dan penawaran nantinya seimbang. Dalam jangka panjang, pasar tenaga kerja akan mencapai full employment, yang dimana terdapat beberapa kelompok dalam paradigma klasik makroekonomi klasik. Yang pertama itu ada ide klasik tradisional, yang dimana pendekatan klasik tradisional berfokus pada keseimbangan pasar tenaga kerja, teori kuantitas uang, dan size law, namun tidak membahas pengangguran atau permintaan agregat. Selanjutnya ada model neoklasik, yang dimana model neoklasik memperbarui pendekatan klasik dengan kerangka ISLM dengan mengurangi peran size law dan memasukkan analisis makroekonomi pasar barang. Dan yang ketiga itu ada monetarisme 1970-an, yang dimana monetarisme 1970-an menekankan kebijakan moneter untuk mempengaruhi output dan pekerjaan, tetapi menolak efektivitas kebijakan fiskal. Next. Dan yang keempat itu ada model klasik modern, yang dimana model klasik modern ini mengasumsikan bahwa pasar tenaga kerja selalu bersih, dengan memperkenalkan ekspektasi rasional dan menyatakan bahwa penyimpangan dari full employment itu sifatnya sementara. Dan yang terakhir ada model klasik baru, yang dimana model klasik baru menambahkan Richardian equivalence, yang menyatakan bahwa utang publik tidak mempengaruhi kekayaan atau GDP karena dianggap sebagai beban yang akan dibayar oleh masyarakat. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bisa Rin. Selanjutnya, paradigma Keynesian dan rangkaian model ekonomi makro Keynesian. Jadi perbedaan mendasar antara paradigma klasik dan Keynesian adalah bahwa paradigma klasik fokus pada ekonomi yang sehat, menganggap penyimpanan sebagian kecil dan sementara yang dapat pulih sendiri. Sebaliknya, paradigma Keynesian itu mengakui bahwa ekonomi mungkin tidak selalu atau segera pulih dari guncangan, bahkan dengan equilibrium di semua pasar. Keynesian menekankan bahwa penyimpanan dari keseimbangan umum dapat lebih serius memerlukan intervensi dari pemerintah atau bank sentral untuk mempercepat pemulihan atau bahkan mungkin tidak terjadi tanpa bantuan tersebut. Lalu ada dua ansikroma penting terkait kinerja ekonomi makro yang dapat dianalogikan dengan tubuh manusia. Yang pertama, seperti tubuh manusia, perekonomian itu bisa berfungsi baik atau tidak, sehingga perlu mempelajari kedua kondisi tersebut dengan kondisi sehat sebagai acuan untuk menangani yang bermasalah. Lalu yang kedua, saat perekonomian tidak berfungsi dengan baik, penyebab, gejala, dan penanganannya itu bisa sangat beragam. Slide next. Selanjutnya, paradigma atau model makro manakah yang harus dipercayai? Studi ekonomi yang tepat harus mencakup kondisi sehat dan buruk, karena ekonomi tidak selalu berada dalam keseimbangan umum. Jadi kedua paradigma tersebut, yang mana dimaksud klasik dan Keynesian itu memiliki relevansi dan kegunaan yang masing-masing, mengabaikan salah satu membebankan biaya tinggi pada perekonomian dan warganya. Study next. Selanjutnya itu ada fakta bergaya tentang hubungan uang dan output. Jadi fakta bergaya tentang hubungan uang antara uang dan output adalah kesimpulan umum mengenai hubungan yang berdasarkan institusi dan studi empirir. Jadi beberapa di antaranya itu yang pertama, dalam hubungan jangka panjang ada hubungan erat antara jumlah uang beredar dan tingkat harga. Yang kedua,
dalam jangka waktu yang panjang, hubungan antara inflasi dan pertumbuhan output tidak signifikan. Eh, yang tiga, dalam jangka waktu yang panjang, korelasi antara tingkat pertumbuhan uang dan suku bunga itu bisa sangat tinggi. Lalu yang keempat, perubahan uang beredar dan suku bunga berdampak kuat pada permintaan agregat. Yang kelima, dalam jangka pendek, peningkatan uang beredar atau penurunan suku bunga itu mendorong output. Yang keempat, maaf, yang keenam, dampak kebijakan moneter ekspensif terdapat harga terjadi dengan jeda yang lebih lama daripada terdapat output, sehingga dampak guncangan moneter terhadap output tidak terutama terjadi melalui pergerakan harga. Lalu yang ketujuh, kebijakan moneter kontrasioner awalnya mengurangi output secara signifikan, seringkali dalam 1 tahun atau terkadang dalam beberapa tahun. Jadi biaya dalam hal output itu cenderung lebih besar jika inflasi diturunkan secara bertahap daripada dengan biaya tersebut. Mohon maaf, ada gangguan jaringan. Selanjutnya bisa di next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang netralitas uang. Menurut Lukas, tahun 1995, netralitas uang digambarkan sebagai situasi di mana perubahan dalam jumlah uang beredar hanya akan menyebabkan perubahan variabel-variabel nominal tanpa menyebabkan perubahan pada variabel real, yang di mana bisa dirumuskan M dikali V sama dengan P dikali Y, yang di mana M adalah jumlah uang yang beredar, V adalah perputaran uang yang beredar atau velocitanya, P adalah tingkat harga, dan Y adalah output real. Dalam ekonomi makro, output jangka panjang meningkat ketika ekonomi memiliki kapasitas tambahan untuk memproduksinya. Hal ini akan menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kanan yang menyebabkan output real meningkat. Peningkatan kapasitas produk ekonomi tergantung pada kuantitas dan kualitas faktor produksi dan kemajuan teknologi, bukan pada jumlah uang yang beredar. Dalam teori moneter klasik, perubahan dalam penawaran uang akan mempengaruhi variabel-variabel nominal, namun tidak mempengaruhi variabel-variabel real. Karena menurut dikotomi klasik atau classical dikotomi, kekuatan yang mempengaruhi variabel real dan nominal itu berbeda. Selanjutnya, sejarah netralitas uang. Konsep netralitas uang pertama kali dikemukakan oleh David Hume pada tahun 1752 dengan peningkatan jumlah uang tidak mempengaruhi kesempatan kerja, investasi, atau output. Pada abad 20, John Maynard Keynes menentang pandangan klasik dengan argumen dalam jangka pendek, kebijakan moneter dapat mempengaruhi output dan lapangan kerja. Milton Friedman dan ekonom monetaris menegakkan bahwa dalam jangka panjang uang bersifat netral dan hanya mempengaruhi tingkat harga. Baik, sekian materi dari saya, maka akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai netralitas uang vs super netralitas uang. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Willa bahwa netralitas uang itu singkatnya adalah sebuah konsep di mana yang menjelaskan bahwa jumlah uang beredar itu hanya akan mempengaruhi variabel nominal dan tidak mempengaruhi variabel real. Namun dalam konsep super netralitas uang itu membawa konsep netralitas uang selangkah lebih maju. Nah, di mana dijelaskan bahwa variabel real itu tidak hanya tidak dipengaruhi oleh jumlah uang beredar, tetapi juga tidak dipengaruhi atau kebal terhadap laju pertumbuhan uang. Nah, meskipun begitu, terdapat beberapa kritik terhadap konsep supernetralitas uang, di mana dijelaskan bahwa dalam jangka panjang mungkin laju pertumbuhan uang itu akan berpengaruh terhadap variabel real karena suatu ketika bisa terjadi inflasi yang dapat mempengaruhi variabel-variabel real. Yang selanjutnya yaitu kritik terhadap netralitas uang. Nah, dalam beberapa teori atau studi ekonometrik menunjukkan bahwa variasi jumlah uang beredar itu mempengaruhi harga real dalam jangka panjang melalui inflasi, di mana ketika terjadi inflasi itu akan mengakibatkan nilai uang itu menurun. Nah, hal itu akan mengakibatkan yang pertama itu orang-orang akan mengalokasikan sumber dayanya, yaitu berupa uang tunai, ke barang-barang tahan lama atau bahkan barang-barang yang tidak tahan lama. Nah, hal itu akan menyebabkan meningkatnya konsumsi dan PDB yang merupakan salah satu contoh dari variabel real serta uh, penurunan tingkat persediaan. Nah, yang kedua, perusahaan akan lebih banyak mengalokasikan sumber daya atau asetnya ke aset real. Nah, hal itu akan mengakibatkan peningkatan pada produksi serta produksi aktual. Nah, hasilnya itu PDB akan meningkat. Selain itu, kritik lain juga menjelaskan bahwa uang atau jumlah uang beredar itu akan berpengaruh kepada variabel real dalam jangka pendek melalui kekakuan harga. Misalnya dalam kontrak upah, di mana dalam teori netralitas uang dijelaskan bahwa ketika terjadi inflasi atau semakin banyaknya uang beredar, itu akan meningkatkan harga tenaga kerja atau dengan kata lain upah itu meningkat. Namun secara realita, eh, para pekerja mungkin membutuhkan waktu untuk menunggu penyesuaian kebijakan atau harus melakukan negosiasi ulang terhadap kesepakatan upah sehingga tidak pekerja itu meningkat. Saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, jadi kesimpulannya merupakan ada analisis ekonomi dalam ekonomi moneter mempelajari permintaan dan penawaran uang serta peran lembaga keuangan dalam menentukan jumlah uang beredar. Sedangkan analisis ekonomi moneter makro mempelajari interaksi sektor-sektor besar seperti komoditas, uang, obligasi, dan tenaga kerja, serta fokus pada ketidakseimbangan ekonomi. Selain itu, pendekatan klasik menekankan keseimbangan pasar dan full employment tanpa intervensi, sedangkan Keynesian fokus pada peran kebijakan dalam mengatasi ketidakseimbangan. Dan juga netralitas uang menyatakan bahwa uang hanya mempengaruhi variabel nominal dalam jangka panjang tanpa mempengaruhi variabel real meski dalam jangka pendek. Banyak ekonom menolak pandangan ini karena uang dapat mempengaruhi konsumsi, investasi, dan produksi. Next. Baik, bagi teman-teman jika ada yang memiliki pertanyaan, silakan bisa didiskusikan di platform WhatsApp grup yang sudah tersedia. Next. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.